Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Sebab firman Tuhan itu benar, dan segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan. Kali ini Dapur Dina mau bikin bolu jeruk. Bolu jeruk bahan-bahannya sederhana banget, cara bikinnya juga gampang, nggak makan waktu banyak, tapi hasilnya tetap dahsyat luar biasa. Bahan-bahannya saya pakai di sini kuning telur dan putih telur yang udah saya pisahkan. Ini tadi dari kulkas. Nah, menurut saya telur itu lebih gampang dipisahkan ketika dia dalam keadaan dingin. Terus sambil saya nyiapin yang lain, saya diemin di luar kayak gini, jadi dia jadi suhu ruangan udah nggak dingin lagi. Dan tentu saja namanya bolu jeruk, saya pakai jeruk. Saya pakai jeruknya dapat yang gede kayak gini ya. Ini yang saya suka, yang saya mau. Jadi kulitnya itu agak tebel gitu, bisa gampang diparut ya. Dan saya ada sejumput garam dan gula pasir. Saya gula pasirnya yang agak halus kayak gini. Pakai gula pasir biasa bisa juga. Dan ini adalah minyak sayur atau minyak biasa ya untuk menggoreng itu loh. Minyak yang kita punya di dapur biasanya itu, saya pakai itu aja. Dan ini adalah all purpose flour, tepung terigu biasa ya, terigu serbaguna itu namanya ya. Nah, ini yang pertama kali saya mau kerjakan, saya mau parut dia si kulit jeruknya ini. Makanya saya seneng banget dapet jeruk yang kulitnya tebel kayak gini. Pakai parutan apa aja ya, parutan kelapa atau parutan apa aja yang kita punya. Tapi sebaiknya menurut saya yang lebih kecil-kecil kayak gini. Ini parutannya lumayan kecil dan kita mau parut dia. Ini udah saya cuci ya. Tadi saya udah cuci bener-bener bagus dan bersih. Terus saya keringkan, jadi dia udah bersih dan kering. Saya mau parut dia. Parut biasa aja, tapi saya nggak mau sampai kena di putihnya. Katanya kalau pakai jeruk itu, kalau sampai putihnya kena, dia akan pahit atau hasilnya kurang bagus. Saya belum pernah coba, jadi saya nggak mau ambil resiko, jadi saya mau kulit-kulitnya aja, alias kuning-kuningnya aja. Kayak gitu, contohnya lihat deh. Saya mau parut dari kedua jeruk ini ya. Nah, ini jadi kelihatan kan saya nggak sampai putih-putihnya gitu loh nih. Jadi hampir nih, sayang lagi dikit. Dan saya tuh seneng banget ini kalau ini nggak sampai putih-putihnya kan. Jadi inilah yang membantu dia akan terasa seperti jeruk ya bolunya itu menurut saya. Ini kira-kira dapet lah 1, 2, 3, 4 sekitar 4 sendok makan ya. Ini si kulit jeruknya ini yang sudah diparut nih kira-kira banyaknya 4 sendok makan atau segenggam kecil gitu. Tapi nggak masalah kalau mau ada yang lebih kecil jeruknya bisa 3 atau yang gede-gede cuman 2 kayak gini nggak masalah. Nah, ini saya mau peras sekarang. Saya mau ambil air jeruknya juga, karena kan bolu jeruk. Jadi gimana supaya dia bener-bener terasa banget jeruknya. Wow, ini cantik ya, dia nggak ada bijinya. Kalau yang ada bijinya juga nggak masalah, nanti sesudah diperas dia disaring aja. Oh ya, saya kebetulan punya saringan jeruk, perasan jeruk kayak gini, tapi nggak harus ya, ntar nggak punya perasan nggak bikin lagi, jangan. Jadi bisa juga pakai garpu, terus di gelas bisa diputer gini tengahnya, dia akan keluar juga jusnya ya. Jadi nggak harus pakai perasan jeruk kayak gini. Ini kebetulan saya punya aja. Nah, ini udah semaksimum mungkin, saya nggak mau sampai dia terbuang ya, sayang kan terbuang. Dan saya mau usahakan dia dapatnya sekitar 230 ml lah ya. Nah, karena saya pakai udah perasan jeruk kayak gini, dia ampas-ampasnya di atas gini. Kalau diperes biasa bisa disaring ya. Jadi kita benar-benar dapat airnya aja. Ini pas banget. 2 buah jeruk ini jadinya pas banget 230 ml. Ya.
Nah, sekarang saya udah siapin mixer dan ini saya mau putih telurnya dengan gula ya. Nah, gulanya ini saya nggak akan pakai semua, saya akan sisakan dikira-kira aja ya, mungkin setengahnya boleh, seperempatnya boleh, pokoknya disisain sebagian untuk campuran di kuning telur ya. Nah, putih telur ini ini udah nggak dingin ya, putih telurnya udah nggak dingin. Ini akan saya kocok sampai dia berbusa, kemudian saya akan isi sedikit demi sedikit si gula pasirnya ini. Ingat ya, kita sisain sedikit aja untuk campuran kuning telur. Terus kita akan aduk kecepatan tinggi kira-kira 5-7 menit sampai dia tuh bener-bener putih, mengkilat dan kaku. Sampai bener-bener kaku ya. Ini saya masukin dan saya sisakan ya, sebagian ini setengahnya kira-kira saya sisihkan. Saya akan kocok sampai dia kaku ya. Nah, udah dengan kecepatan tinggi, dia itu mengkilat, putih, dan kaku. Maksudnya kaku, itu saya balik gini pun dia nggak akan tumpah dari baskomnya. Berarti itu salah satu ciri nanti bolunya pasti berhasil ya. Dan ini sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, jadi 325, kita panaskan dia dulu. Saya bilas ini dan kita mau keringkan ya. Jadi penting banget kalau bikin kue itu emang harus kering dan bersih semua peralatannya. Kuning telurnya langsung aja dengan sebagian gula yang kita udah bagi dua tadi itu kan. Ini saya mau kocok juga sama ya. Ini kecepatan tinggi sekitar 5-7 menit. Dia itu akan menjadi adonan kuning muda cantik gitu, dan dia berjejak. Dia nggak bisa kaku ya, tapi dia akan berjejak, meninggalkan jejak. Kira-kira 5-7 menit juga. Nah, ini udah kental gitu, kuning muda dan mengental dia, sekitar 5 menit ya, 5-7 menit lah. Nah, sekarang kita mau masukin si jeruknya tadi itu, yang kita udah parut, sekalian aja masukin di airnya. Kita mau aduk dia rata. Ini sekalian aja ya, siapa namanya dia? Minyaknya juga sekalian aja, saya mau aduk. Sekalian semua cairan ini, dan saya akan kocok dengan kecepatan rendah aja, karena ini hati-hati ya, ntar di sini pasti muncrat-muncrat gitu, tapi nggak masalah ya, makanya kita pakai kecepatan rendah. Ini, tuh sampai muncrat-muncrat kayak gitu, makanya tadi dengan kecepatan rendah aja, karena kan kulit jeruknya udah saya parut halus tadi ya, jadi nggak begitu terlalu besar-besar gitu potongannya, jadi dia gampang ngocoknya juga. Nah, sekarang ini saya sisihin dulu. Kita kan punya sejumput garam tadi, sejumput garamnya langsung aja saya masukin di tepung ya. Di tepung kita aduk rata, dan saya akan ayak dia di adonan kuning. Saya mau jadi 3 bagian aja, dikira-kira ya, nggak mesti harus banyaknya sama, dikira-kira aja. Terus saya akan aduk rata, ini nggak dikocok ya, cuman diaduk rata gitu, pergelangan tangan santai aja. Jadi diputer, pastikan sampai ke dasarnya juga. Ini bagian terakhir dari tepungnya, saya ayak. Kalau mau pastiin ya, ayaknya 2 kali juga nggak apa-apa. Saya sekali aja. Ini nggak lama-lama ya, yang penting udah nggak ada butir-butiran telurnya itu. Dan kelihatan dia ya, cantik sekali, ada kayak biji-biji kecil, bukan biji, maksudnya remahan-remahan jeruk gitu ya, kuning-kuning gitu, cantik banget. Nah, sekarang saya mau masukin si adonan putih telur ini sedikit aja dulu.
sedikit aja dulu, dan ini aduknya bener-bener harus hati-hati. Saya bikin kue bolu itu jarang sekali pakai pengembang tambahan, jadi bener-bener dari tepung dan telurnya. Dan ini bagian terakhir, saya masukin aja semuanya. Saya nggak kocok ya, saya hanya putar pelan-pelan, dan saya pastikan sampai bawahnya. Saya aduk bawahnya juga, melingkar gitu, melingkar, angka 8 juga boleh. Ini udah rapih banget tuh, dan dia tetap lembut dan tetap masih mengembang baik ya. Ini diameternya dari sini ke sini ini 10 inci atau sekitar 25 cm saya pakainya ya. Ini kita taruh perlahan aja semuanya yang rata. Ini udah semuanya masuk. Manis banget, cantik ya kelihatannya tuh kayak gini. Adonannya itu saya liatin dikit, dia kayak mengembang tapi kental gitu loh ya. Ini saya mau goyang-goyang dikit biar dia rata, terus saya akan ketok ya sekitar 2-3 kali lah di meja ini, karena ini lepasan gitu loyangnya, jadi saya tahan si bundar kecilnya ini ya, supaya udaranya keluar. Ini ada udara-udaranya tadi, lihat ya. Tuh, dia keluar. Oke. Sekarang kita langsung panggang aja. Ovenku udah panas 325. Kita langsung panggang. Ini saya taruh sekitar 55 menit lah. 55 menit. Makasih. Dapur kita udah wangi. Wanginya itu wangi jeruk yang bukan jeruk segar ya, wangi jeruk yang dipanaskan, jeruk yang dipanggang. Wah, susah deh menjelaskannya. Ini emang harus benar-benar dicoba ya. Wanginya luar biasa. Wangi jeruk banget ya. Ini saya pakai, ini karena tinggi banget dia, saya pakai tusuk sate aja tengahnya. Ya, sudah nggak lengket. Sudah nggak ada remah-remahannya kayak gitu, berarti udah matang. Kalau belum, bisa ditambahin 5 menit lagi, bisa dipanaskan. Nah, ini sudah cantik banget ya, karena tadi saya nggak, biar saya liatin sebentar, ini karena tadi saya nggak olesin mentega dan tepung, jadi dia lengket di pinggirnya kayak gini. Nggak apa-apa ya, jadi malah gampang untuk mendinginkan. Sebaiknya semua bolu itu didinginkan terbalik. Saya pakai gelas aja gini, gelas dibalik, atau pakai toples juga bisa, atau mangkok yang agak tinggi terus dibalik. Ini belum bener-bener dingin ya, masih agak panas sih, tapi nggak masalah ya. Tapi teman-teman tahu kan, jadi dibalik gitu sampai dia bener-bener dingin, kira-kira sejaman lah ya. Jadi dia nggak akan terlalu jatuh. Ini juga masih cantik kan. Jadi pertamanya saya mau ini pisau apa aja bebas. Terus ininya juga ya, bagian gitu. Tengahnya juga dilepas. Cantik. Ini biar cantik aja, saya masih punya jeruk tadi, jadi ini bolu jeruknya, kita coba sama-sama. Saya cuci tangan dulu ya. Aku sisihin dulu si jeruk-jeruknya. Ini masih panas ya teman-teman ya, jadi tapi nggak apa-apa karena aku udah nggak sabar. Kita lihat kayak gitu kira-kira. Wow, masih mengepul ya, masih panas, ada bintik-bintik tadi kulit jeruknya itu. Wih, dahsyat, ini wangi sekali, wangi jeruk, seger banget ya. Wow, bau telurnya nggak ada sama sekali, walaupun nggak pakai vanilla ekstrak atau perasa vanilla atau vanili. Yang ada hanya bau jeruk, seger banget ya. Wow, masih hangat. Wow, lembut, empuk banget. Ini nggak bikin seret ya, nggak kering, tapi dia tuh moist. Wow, kayak temen minum kopi. Enak banget, kenyalnya lihat deh, empuk banget ya. Wow, coba bisa dilihat
Ini benar-benar dahsyat, luar biasa. Teman-teman, ini harus dicoba. Saya tunggu ya, dapur teman Dina.